Halo semuanya, selamat datang kembali di update analisis kripto harian kita. Hari ini, tanggal 2 April 2026, kita melihat kondisi pasar yang sedang berada di bawah tekanan sentimen makro yang cukup berat. Ketidakpastian di sektor ekonomi global dan isu suku bunga membuat pelaku pasar cenderung menahan diri. Dan kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka tersebut. Penting untuk dipahami bahwa konten ini ditujukan sepenuhnya untuk tujuan edukasi dan berbagi perspektif pasar. Tidak ada ajakan untuk berinvestasi, dan setiap keputusan yang diambil dalam aktivitas trading adalah tanggung jawab mandiri. Mari kita mulai pembahasannya dengan objektif. Melihat kalender ekonomi, hari ini kita memantau pernyataan dari Presiden Trump pada pukul 9 pagi waktu setempat, yang seringkali memicu volatilitas harga. Namun fokus minggu ini tertuju pada rilis data ekonomi esok hari, yaitu data pendapatan per jam, perubahan ketenaga kerjaan non-pertanian, serta tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Data ini sangat krusial karena akan menjadi pijakan bagi pelaku pasar dalam menilai kebijakan suku bunga ke depannya. Berita makro pertama datang dari Federal Reserve yang memberikan sinyal potensi kenaikan suku bunga lagi dalam pertemuan mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menekan inflasi yang masih sulit dikendalikan. Dalam jangka pendek, narasi ini cenderung menekan aset berisiko, termasuk kripto, karena investor lebih memilih instrumen yang menawarkan imbal hasil lebih stabil dan aman. Selanjutnya dari Eurozone, tingkat inflasi dilaporkan melonjak ke level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu 6,2%. Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok menjadi penyumbang utamanya. Kondisi ini sebenarnya menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menciptakan ketidakpastian, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan daya tarik aset kripto sebagai sarana pelindung nilai. Terakhir, kekhawatiran global terkait utang negara mulai memaksa bank sentral untuk meninjau kembali kebijakan likuiditas mereka. Jika akses likuiditas diperketat, kita bisa melihat tekanan jual di pasar aset beresiko. Namun sebaliknya, jika ada injeksi likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, hal ini justru bisa menjadi bahan bakar bagi kenaikan harga di pasar kripto. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 32, yang masih masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Angka ini mencerminkan suasana hati pasar yang masih cukup waspada. Belum ada optimisme berlebih yang terlihat, dan pelaku pasar tampak masih mencari konfirmasi arah pergerakan harga yang lebih jelas. Melihat indikator buy cycle top, kita berada di harga 78.690 atau masih jauh di bawah level indikasi puncak yang berada di kisaran $196.000. Secara teknis, ini ibarat lampu peringatan yang masih sangat jauh dari tanda bahaya, menunjukkan bahwa ruang gerak pasar untuk fase jangka panjang mungkin masih tersedia. Fuel multiple saat ini berada di angka 0,64. Indikator ini membandingkan nilai harian penerbitan Bitcoin dengan rata-rata tahunannya. Angka yang berada di bawah satu ini menunjukkan bahwa tekanan dari sisi suplai penambang cenderung melandai, yang seringkali dianggap sebagai fase akumulasi yang cukup sehat dalam sebuah siklus pasar. Kita memantau sekitar 30 indikator berbeda untuk melihat fase siklus. Jika kita rangkum, semua indikator utama saat ini menunjukkan fase yang masih sangat objektif dan tidak ada tanda-tanda pasar sudah berada di titik jenuh. Ini menyiratkan bahwa kita sedang dalam fase konsolidasi atau transisi, bukan distribusi besar-besaran. Sekali lagi diingatkan bahwa seluruh isi video ini hanya untuk keperluan edukasi. Pasar kripto membawa resiko tinggi dan sangat fluktuatif. Pastikan untuk selalu melakukan riset mandiri atau do your own research sebelum mengambil langkah apapun. Terima kasih sudah menyimak analisis hari ini. Semoga memberikan gambaran yang jelas untuk strategi kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.